Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan pagi hari. Dan kita mau belajar firman Tuhan, sebab firman Tuhanlah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita yang kau jadikan bagi kami. Untuk kami boleh jalani bersama dengan sepanjang hari di dalam penyertaan tangan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan, datang pada kemenangan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Sebab penyertaan-Mu ajaib dan sempurna dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Sekali kali katakan, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
namun kau selalu di hadiratku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami penyertaanmu ajaib
Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Penolong yang ajaib, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, ya Allah, ya Allah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami puji, kami sembah, sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain yang patut dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya.
terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, tiada yang sepertimu. Sungguh baik, sangat baik, selalu baik, selamanya kau baik. Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, penolong bagi kami. Tak pernah terlambat pertolonganmu. Kami mau terus berharap dan percaya padamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kau ajaib, kau mulia, kau dahsyat. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama. Hanya Kau satu-satunya penolong, pengharapan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami, sebab Engkau tak pernah ingkar janji.
Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami meninggikan nama-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami memuji. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selamanya baik bagi kami, Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu. Sebab Kau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama. Kau menolong kami. Kau yang menyertai kami. Kau yang memelihara kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Sekalipun jalan-jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami, tapi kami mau tetap percaya padamu dan mempercayakan hidup kami hanya kepadamu. Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami
disembah. Kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Hanya dekat Engkau kami tenang. Sekalipun kami di tengah badai, sebab Kau Bapa yang setia. Ikutiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, tanpa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab hidup kami. Amin. Ikutiku ya dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, tanpa kerajaan semesta. Ku tenang sebab Kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, tanpa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau aku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, tanpa kerajaan atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ini yang menjadi kepercayaan kami dan keyakinan kami. Engkau yang terus melingkupi dan menjagai kami, sehingga kami tetap tinggal tenang, teduh, dan percaya di dalam-Mu. Karena itu letak kekuatan kami. Sekalipun kami ada di tengah badai, kami cakap menanggung segala perkara yang terjadi. Karena Engkau Bapa yang setia bagi kami.
Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah terbukti menjaga dan memelihara. Untuk kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari. Dan kami mau siapkan lagi hati kami hanya untuk firman, supaya kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Mel. Shalom semuanya. Halo. Renungan kita hari ini ada di 2 Raja-Raja 11. Saya akan membacakannya. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu. Haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa yang mendatangi barisan haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan 100 itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para pembentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya. Dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedangkan para pemimpin dan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh raja negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, hianat, hianat.
Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang. Sebab tadinya imam itu telah berkata, janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan. Lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia masuk ke istana raja dengan melalui pintu bagi kuda. Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh Matan, imam Baal, di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri. Lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tata kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu. Setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari pasal ini. Sedikit saya akan menceritakan siapa Atalia. Atalia adalah putri dari Isabel dan Raja Ahab, Raja Israel. Nah, Raja Israel ini terkenal dengan penyembahan berhala. Atalia ini adalah istri Yoram. Nah, Yoram ini adalah anak dari Raja Yosafat. Nah, Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Dia adalah seorang raja yang saleh, ya, yang hidupnya selalu melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat Raja Royoram ini adalah umatnya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sedangkan Atalia ini adalah anak dari Raja Israel, adalah orang-orang penyembah berhala. Nah, di sini kesalahan yang dilakukan salah satu oleh Yosafat itu adalah dia bersekutu dengan Raja Ahab dengan menikahkan anaknya Yoram dengan Atalia. Nah, kita masuk ke ayat yang pertama. Ketika Talia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Nah, Atalia adalah istri Yoram. Nah, waktu dia masuk menikah dengan Yoram, jadi dia masuk ke dalam rajanya, masuk ke dalam kerajaan Raja Yehuda. Dia masuk ke dalam kelompoknya umat-umat Allah. Nah, sedangkan dia sendiri adalah penyembah berhala. Nah, di sini waktu dia melihat anaknya Ahazia, Raja Asia itu meninggal. Nah, timbul ambisi dari Atalia. Nah, ya, ternyata Atalia ini memiliki satu ambisi, yaitu keinginan pribadi. Kalau dia ingin menguasai tatah, dia pengen duduk jadi ratu, dia ingin menguasai kerajaan itu dengan tujuan keinginan pribadinya. Nah, dari cerita ini pertama saya waktu baca kok ada ya seorang nenek gitu ya, kok karena ambisinya, karena keinginannya ya, dia sampai tega membunuh semua cucu-cucunya ya. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita inilah hari-hari ya, mungkin yang buat orang tua apa nenek-nenek seperti mungkin Ibu Simon atau Ibu Mirianti atau yang lain ya, yang sudah punya cucu ya, saya rasa pasti sangat sayang sama cucunya ya. Nah, di sini kita lihat ya, dari kisah Atalia ini ya, uh, saya merasa kok kejam banget ya Atalia ini kepada cucu-cucunya ya, yang harusnya uh, gimana dia harus menyayangi cucu-cucunya. Nah, ternyata satu hal yang saya pelajari dari kisah ini, ya, waktu kita memiliki satu
ambisi gitu ya. Ada satu keinginan untuk kepentingan pribadi kita ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa Atalia ini memiliki haus ya, keinginan, haus akan kekuasaan ya, sehingga menimbulkan hati yang kejam gitu ya, hati yang serakah gitu ya. Kenapa? Karena dia waktu dia memiliki ambisi ini dia harus memikirkan bagaimana dia harus menyingkirkan para pesaing-pesaingnya ini supaya dia bisa mencapai tujuannya, yaitu dia duduk ya di kerajaan, dia duduk di tahta ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dia bisa duduk di tahta ya, satu-satunya cara dia harus membunuh semua keturunan Ahazia. Kalau dia tidak membunuh, nanti keturunan Ahazia yang akan duduk di tahta ya. Jadi dia sampai memiliki hati yang kejam ya, karena keserakahan itu, karena keinginannya pribadi, ada ambisinya itu ya. Jadi di sini uh, kita melihat ya bahwa ambisi pribadi kita, ambisi yang keinginan-keinginan yang mementingkan diri kita sendiri, keegoisan kita itu ya, bisa membuat kita tuh seperti gelap mata, lupa akan diri kita ya. Jadi dia sampai tega ya membunuh cucu-cucunya gitu loh. Nah, sini saya melihat bahwa hatinya itu sudah ditutupi gitu, oleh keinginan untuk menguasai tata ya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, saya mempelajari maksud dari kisahnya Atalia ini ya. Mungkin hari-hari ini kita tidak memiliki ambisi sebesar Atalia ya, bahwa kita pengen menduduki satu kedudukan yang besar seperti Atalia ya. Nah, tetapi di dalam hari-hari hidup kita ya, tanpa kita sadarin, kita tuh tidak bisa bebas dari namanya yang ambisius ya. Kita tidak bisa melepas diri kita dari perasaan ada keinginan di dalam hidup kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita memiliki ambisi untuk merasa menjadi orang yang lebih penting. Atau mungkin tanpa kita sadarin kita ingin kelihatan lebih menonjol ya. Atau mungkin di dalam hidup kita tuh ada kebencian-kebencian ya, atau mungkin juga kita ada keinginan-keinginan kita yang membuat kita tuh menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh Atalia. Tapi mungkin kita tidak sampai membunuh seperti Atalia. Tapi di dalam hidup kita tanpa kita sadarin, pernahkah kita memiliki satu ambisi yang membuat kita tuh sampai berpikiran bagaimana sih kita bisa menyingkirkan pesaing-pesaing kita. Mungkin cara kita halus ya, kita menggunakan hal-hal yang uh, menyingkirkan persaingan kita tuh mungkin dengan permainan-permainan palsu, permainan misalnya dengan tipu daya atau dengan fitnah ya, atau dengan rancangan-rancangan yang mungkin tidak kelihatan ya. Kalau seperti Atalia ini dia langsung membunuh ya, mungkin kekejian dan kekejamannya tuh sangat terlihat, wah ini dosanya besar gitu ya. Mungkin yang kita lakukan tidak seperti itu. Mungkin kita melakukannya dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Mungkin secara manusia mungkin nggak langsung jor-joran kelihatan, mungkin dengan cara halus, mungkin dengan fitnah atau memenuhi keinginan kita agar kita tuh berhasil mencapai tujuan kita, mungkin kita bisa dengan cara-cara yang lain gitu ya. Nah, di sini tanpa kita sadarin ya, waktu kita memikirkan keegoisan diri kita, waktu kita mementingkan diri kita sendiri ya, waktu kita memfokuskan diri kita bukan untuk Tuhan. Nah, itu akan menimbulkan rasa ketidakpuasan, tidak cukup, sehingga akan menimbulkan kita tuh menjadi orang yang serakah ya. Sehingga kita akan mencari-cari bagaimana cara supaya kita itu bisa berhasil atas tujuan kita, atas keegoan kita, supaya kita bisa menang, supaya kita bisa berhasil gitu ya. Nah, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, apakah kita masih memelihara sikap-sikap hati seperti ini ya? Apa kita membiarkan sikap-sikap hati seperti ini kita berikan seperti kita berikan makan, kita biarkan dia bertumbuh di dalam hidup kita tanpa kita sadarin mungkin ya. Mungkin kita tidak dengan sengaja, tetapi karena ada rasa keinginan manusia ya yang memiliki ambisi, keinginan untuk apakah dilihat baik, apakah kita mau mengambil nama baik mungkin dari perbuatan orang lain ya. Tanpa kita sadar kita memiliki rasa seperti itu gitu lah. Nah, jika kita biarkan hati kita pelihara sikap-sikap seperti ini,
biarkan dia boleh bertumbuh di dalam hati kita. Nah, itu akan membahayakan diri kita, ya, membuat hidup kita ini uh, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini berakibat seperti yang terjadi kepada Atalia, ya, yang harusnya dia seorang uh, uh, nenek yang ibaratnya nenek dari seorang raja gitu, yang harusnya hidupnya tentu nyaman, hidupnya baik, dihargai orang, dihormati orang, ya. Tapi di akhir cerita ini kita bisa baca tadi ya, bahwa Atalia sampai dibunuh ya. Jadi terkadang apa perbuatan kita ya itu bisa mengakibatkan untuk kedepannya, untuk masa depan kita. Nah, jadi pelajaran yang pertama yang saya dapatin dari kisah Atalia yaitu bahwa kita harus menjaga hati kita, ya, berhati-hati dengan ambisi yang ada di dalam hidup kita, yang tanpa kita sadari ya, keinginan-keinginan kita itu bisa membuat kita terjerumus, ya. Nah, yang kedua, yang saya pelajarin lagi, nah, yang seperti tadi yang saya ceritakan bahwa Yosafat, ya, ayah dari Yoram. Yoram ini adalah suaminya Atalia, ya. Nah, Yosafat ini melakukan salah satu kesalahan bahwa dia menikahkan anaknya dengan Atalia yang jelas-jelas itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Ya, nah di sini kita tahu Tuhan tidak berkenan bahwa kita uh, anak-anak Tuhan ya menikah dengan orang-orang yang tidak tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang penyembah berhala seperti Atalia. Nah, apa pelajaran yang saya dapatin yaitu di sini kita lihat bahwa tanpa disadarin waktu pernikahan antara Atalia dengan Yoram, ya, Atalia itu membawa pengaruh penyembahan berhalanya ke dalam kerajaan rajanya Yehuda ini, ya, sehingga Yoram pun ikut menyembah berhala, ya. Nah, di sini yang saya pelajari itu yang kedua yaitu hati-hati dalam memilih pasangan. Jadi buat kita eh, para orang tua atau kita yang mungkin mau mencari pasangan yang mungkin masih muda. Nah, di sini Tuhan ingatkan kita bahwa mungkin kadang-kadang kita menyepelekan, oh enggak apa-apalah pasangannya berbeda. Nanti berjalannya waktu dia juga bisa ikut kita mengenal Tuhan. Nah, tetapi di sini kita lihat dampak buruk kalau kita salah memilih pasangan, yaitu kita bisa terbawa pengaruh seperti Atalia mempengaruhi Yoram. Dia membawa uh, ajaran-ajaran dari ibunya. Jadi ajaran ibunya Isabel itu kepada Atalia yaitu mereka kuat dengan penyembahan berhala. Nah, dia bawa ke rumah tangganya ajaran-ajaran seperti itu. Nah, di sini jadi Tuhan ingatkan bahwa bahwa memilih pasangan yang salah itu juga bisa membawa dampak yang buruk di dalam kehidupan rumah tangga kita, bahkan kepada masa depan kita. Nah, di sini kita melihat bahwa umat yang mencintai Tuhan ya, begitu masuk Atalia di dalam keluarga ini, bahkan dia sanggup ya membunuh cucu-cucunya sendiri. Nah, itu dampaknya sangat besar ya. Ternyata efeknya tuh tidak tidak hanya hal-hal yang kecil gitu, tapi dia bisa membawa karena ada keinginan dari Atalia itu untuk menjadikan dalam keluarga Raja Yehuda ini seperti di dalam keluarganya dia, bahwa mereka ini mau dijadikan semua penyembah-penyembah berhala. Ya. Nah, terus di sini Atalia ini juga tahu kalau keturunan dari Daud itu adalah uh, akan datangnya Sang Mesias. Nah, jadi selain ambisi dia untuk duduk dalam kerajaan, ambisi dia untuk menjadi berkuasa, duduk di tatahnya, dia juga ingin menjadi orang yang menggagalkan janjinya Tuhan untuk kedatangan Sang Mesias. Karena kenapa? Dengan dia membunuh semua anak-anak Ahazia, otomatis dia berpikir dia bisa menghabiskan keturunan-keturunan yang akan Tuhan pakai, yaitu keturunan Daud ini untuk melahirkan Sang Mesias. Nah, jadi Ratu Atalia ini dia langsung berpikir kalau saya habiskan semua cucu-cucu saya ini,
Berarti sudah habis generasi penerus untuk orang-orang yang percaya, ya. Jadi generasi ini udah habis. Jadi janji Tuhan untuk datangnya Sang Mesias untuk menyelamatkan manusia itu bisa dia gagalkan. Nah, di sini yang ketiga yang saya pelajarin, apapun rancangan manusia, ya, terutama seperti Atalia, dia merancangkan bahwa dia bisa menggagalkan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Nah, di sini saya pelajari itu, apapun yang direncanakan oleh manusia, apapun yang kita pikirkan, akal, berbagai hal yang kita lakukan, kita halalkan semua cara, ya. Di sini Tuhan tunjukkan bahwa uh, kita tidak bisa menggagalkan rencananya Tuhan. Kita lihat di ayat kedua dan ayat keempat, ya. Uh, di sini Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, ya. Tuhan itu bisa bekerja untuk mencapai tujuannya Tuhan. Jadi tujuannya Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun, apalagi oleh rancangan manusia, ya. Di sini kita baca, tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusup ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Nah, Yoas ini adalah salah satu anaknya Ahazia yang akan dibunuh semua. Jadi rencana Atalia itu seluruh anaknya Ahazia itu akan dibunuh. Tetapi Tuhan bisa pakai orang lain. Nah, Tuhan pakai saudaranya Ahazia yang namanya Yoseba ini. Dia ternyata diam-diam dia menculik si Yoas ini. Dia ambil waktu Atalia lagi membunuh semua anak-anak Ahazia. Dia mengambil Yoas ini, dia culik, dia sembunyikan sama inang penyusunya, sama pengasuhnya lah, ya. Dia culik dan dia sembunyikan selama 6 tahun. Ya, betapa luar biasa Tuhan menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, ya. Nah, setelah itu juga Tuhan juga pakai Yoseba, Imam Yoseba, ya. Yoyada, sorry. Tuhan memakai Imam Yoyada, ya, untuk menolong Yoas, ya. Di sini kita bisa lihat dia Imam Yoyada ini dia uh, memiliki satu ambisi juga, ya. Tetapi ambisi dia berbeda dengan ambisi Atalia. Nah, di mana ambisinya dia ingin meluruskan kerajaan ini. Dia ingin supaya umat Tuhan ini dari Raja Yehuda ini tetap menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak ingin kalau kerajaan ini dipegang oleh Atalia dan menjadi penyembah berhala, ya. Di sini keinginan dari Imam Yoyada, ya. Sehingga waktu mereka menyembunyikan Yoas, kan yang menyembunyikan Yoas itu adalah istrinya, ya. Nah, mereka membesarkan selama 6 tahun, ya. Dia menyembunyikan selama 6 tahun. Nah, Yoyada ini dia mengumpulkan orang-orang, ya. Dia juga mengumpulkan para imam, rakyat, ya. Di sini ada tulis. Terus dia melantik Yoas ini menjadi raja, ya. Jadi dia ingin mengembalikan posisi yang semula, yang seharusnya, ya. Yang seharusnya kan memang anaknya Ahazia ini menjadi raja. Nah, jadi dia melantik, dia mempengaruhi orang-orang di keluarganya Ahazia ini yang tersisa, bukan anak-anaknya, ya, orang-orangnya, ya, seperti para imam, uh, terus ada rakyatnya, terus ada kepala pasukannya. Di sini dia memerintahkan bahwa mereka harus menjaga Raja Yoas. Nah, singkat ceritanya, akhirnya Yoas dilantik menjadi raja. Nah, waktu dia dilantik ini, uh, Atalia mendengar ini, gitu, ya. Jadi Atalia langsung datang melihat, ya. Jadi di sini kita bisa melihat akhir hidup dari Atalia, ya. Akhirnya dia dibunuh, ya. Nah, betapa Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi yang terakhir, poin terakhir ini, saya
mendapatkan satu pelajaran ya. Eh, Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan itu hidup ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam waktu Atalia ingin menghancurkan dari kehidupan anak-anak Raja Ahazia ya. Nah, Tuhan mengembalikan lagi posisi yang seharusnya. Nah, di sini mungkin dalam kehidupan sehari-hari saya dapat satu pelajaran. Tuhan mengingatkan saya akan hidup saya sendiri ya. Mungkin saya tidak seperti Atalia yang merancangkan menghancurkan rencana Tuhan di dalam hidup saya. Nah, tetapi yang pernah saya lakukan ya, saya pernah punya satu pergumulan ya untuk anak perempuan saya yang besar. Nah, waktu itu di masa anak perempuan saya waktu itu dia masih SMA, dia pernah mengalami satu depresi ya, yang awalnya dia itu seorang anak yang suka sekolah ya, rajin belajar ya. Waktu dia SD, SMP, dia adalah anak yang cukup berprestasi, dia selalu juara kelas. Nah, tiba-tiba waktu dia SMA, dia bisa nangis-nangis, tidak mau sekolah sama sekali. Nah, itu membuat saya sangat terkejut, sangat sedih ya. Sampai kita paksa dia sekolah tuh dia bisa ambil pisau untuk mau potong tangannya. Nah, hal itu membuat saya cukup cukup shock ya, cukup merasa gimana ya, tertekan. Saya sangat sedih banget lah waktu itu kejadiannya ya. Nah, di saat seperti ini saya eh, sangat sedih sehingga membuat saya tuh menjadi tanpa saya sadari itu saya tidak percaya kepada Tuhan ya. Saya terlalu khawatir gimana nih masa depan anak saya ya. Padahal jelas-jelas Tuhan berjanji bahwa dia memberikan rancangan yang terbaik, masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya Tuhan, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tanpa saya sadarin, saya melihat keadaan yang buruk ya. Saya melihat bahwa anak saya ini gimana masa depannya kalau dia nggak sekolah, kalau dia nggak tamat SMA, gimana? Jadi saya melihat apa yang ada di mata saya. Saya melihat keadaan saya yang buruk, keadaan anak saya yang membuat saya tuh jadi tidak percaya kepada Tuhan. Saya tidak percaya kalau janji Tuhan itu Tuhan akan memberikan masa depan yang baik buat anak saya. Nah, di sini saya seolah-olah kayak meragukan Tuhan. Saya seolah-olah melihat kekhawatiran saya. Saya fokus sama masalah saya, fokus dengan keadaan yang saya lihat, yaitu yang terjadi kepada anak saya. Nah, tetapi hari ini saya melihat betapa kuasanya Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa menolong anak saya. Eh, Tuhan bisa pakai orang lain gitu ya. Bahkan sampai orang yang jauh. Ada satu orang anak perempuan di Surabaya Tuhan pakai untuk menolong anak saya gitu ya. Jadi setiap malam itu anak perempuan ini bisa mengajak anak saya itu bersaat teduh bersama. Mereka mengadakan pujian bersama, lihat lewat online, lewat handphone. Mereka doa bersama, mereka pujian bersama, lalu mereka merenungkan firman bersama. Nah, berjalannya waktu anak saya juga mulai pelayanan di gereja. Nah, hari-hari Tuhan sendiri, dengan tangan Tuhan sendiri, Tuhan mengubahkan dia. Dia bisa sampai tamat SMA dan puji Tuhan. Walaupun dia tidak menjadi peringkat 1, 2, 3 seperti sebelumnya, tapi dia tetap mendapat nilai-nilai yang menurut saya masih cukup bagus. Nah, dan sampai hari ini ya, saya melihat Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan menyertai anak saya, dia sudah mau kuliah ya, dengan keinginan sendiri. Nah, dia memang sempat stop kuliah itu 2 tahun. Saya dan suami saya mengambil keputusan tidak untuk memaksa dia. Tapi kami tetap berdoa kepada Tuhan. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Waktu kami belajar mengandalkan Tuhan ya, disitulah letak di mana kami bisa melihat kuasanya Tuhan itu bekerja di dalam hidup kami. Ya, padahal waktu kami memegang erat-erat masalah ini, waktu kami fokus melihat kesusahan ini, itu tuh berat banget bagi kami gitu ya. Tapi waktu kami serahkan ini kepada Tuhan, Tuhan tuh buktiin sendiri gitu. Apa sih yang kamu khawatirin? Emang kekhawatiran kamu bisa membuat keadaan lebih baik?
tetapi waktu kita mengandalkan Tuhan, kami cuma bisa berdoa, kami sudah tidak bisa apa-apa. Kami pasrahlah Tuhan, terserah Tuhan lah lagi gitu. Itu yang kami lakukan. Nah, waktu Tuhan sendiri yang turun tangan, waktu Tuhan berkarya, sekarang tuh saya terheran-heran sendiri gitu. Anak saya sampai minta kuliah sendiri, ya. Jadi dia melihat Tuhan tuh kirim teman-temannya yang kuliah bisa datang ke rumah main sehingga anak saya tuh pengen kuliah. Nah, sekarang puji Tuhan dia sudah mulai kuliah. Nah, sampai terakhir ini dia cerita uh, Tuhan uh, dia bilang Mami, uh, saya di kelas dosen saya ngomong kalau uh, saya tuh nilainya tertinggi, peringkat tertinggi di dalam kelas. Semua nilai saya A. Nah, puji Tuhan sekali ya. Jadi sebagai penutupnya, disinilah saya menceritakan bahwa betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi pelajaran yang bisa saya petik hari ini yaitu yang pertama yaitu sikap hati kita, yang kedua itu yang hati-hati dalam memilih pasangan, yang ketiga apapun ya yang dirancangkan oleh manusia tidak dapat menggagalkan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sebagai penutup yang kita bisa renungkan mungkin sepanjang hari ini, adakah hal-hal di dalam hidup kita yang tanpa kita sadari ya kita memiliki ambisi pribadi kita mementingkan diri kita sendiri ya. Sehingga kita lupa akan diri kita. Nah, ataukah di dalam hidup kita kita masih memiliki ambisi atau kegigihan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi hari ini yaitu kita renungkan bersama-sama apa yang ada dan apa yang kita kerjakan hari-hari ini di dalam hidup kita. Sekian sampai di sini, terima kasih. Maaf Pak untuk waktunya Pak, kelewat ya. Sorry banget. Oke, terima kasih semua buat istri saya. Terima kasih juga buat sharing firman-Nya. Dan mari kita sama-sama tutup dalam doa di pagi hari ini. Silakan, Bu Buyung. Nanti itu sama istri saya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang menguatkan setiap kami, Tuhan. Mengingatkan setiap kami untuk tidak memiliki ambisi pribadi yang melebihi daripada rancangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa buat Meli yang telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden kami. Engkau beri dia hikmat untuk setiap dan yang dia ambil, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih, Yesus. Berkati Meli yang telah menyampaikan isi hatimu. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang Kau berikan dari sharing firman hari ini Tuhan, boleh membuat kami terus takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh memiliki sikap hati yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan rancangan-rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami boleh terus mengenal Engkau Tuhan. Kami terus boleh di dalam Engkau Tuhan. Ya ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala aktivitas kami akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus setiap kami, keluarga kami, kemanapun kami pergi Tuhan. Lindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you ya. Nah, Heri pamit dulu. Ya. Bu Dogas, terima kasih ya.